Bismillahirrahmanirrahim. Materi kali ini berjudul pemeriksaan hemostasis viskoelastis menggunakan peralatan generasi terkini. Pemeriksaan hemostasis viskoelastis menggunakan peralatan generasi terkini. Suatu pemeriksaan penunjang yang amat dibutuhkan. Yang saya beri tanda itu yang jadi kandidat ya. Silakan sama-sama dilihat. Sebentar saya perbesar dulu. Ya, kandidat pertama yang saya beri tanda kuning, pemeriksaan hemostasis viskoelastic hemostatic assay, disingkat VHA. Untuk selanjutnya VHA merujuk pada kepanjangan ini ya. Itu pertama kali digunakan di kamar operasi di akhir tahun 1960-an. Itu menggunakan produk dari pabrik yang namanya tromboelastografi, TEG. Ini lihat, ini kalau ada tanda R begini itu berarti kalau ada tanda R begini berarti itu sudah merek terdaftar. Jadi mereknya tromboelastografi atau TEG. Nama pemeriksaannya adalah hemostasis viskoelastik, VHA. Pertama kali digunakan di kamar operasi itu pada akhir tahun 60-an. Jadi bisa jadi 1968, 1969 sekitar itulah, yang ke arah akhir-akhir. Sudah mau tahun 1970. Berikutnya yang saya beri tanda ini. Darah dalam kondisi normal berwujud cair atau semi cair, viskos itu kental gitu ya. Darah dalam kondisi normal wujud fisiknya berbentuk wujud yang kental, jadi tidak cair banget gitu, tidak cair dan tidak peralihan antara cair dan padat. Cair kemudian ada yang terlarut di dalamnya begitu ya. Jadi bentuknya kental, viskos itu kental. Berikutnya, selama proses pembekuan, darah mengalami perubahan yang sangat drastis sehingga viskositasnya menghilang, berubah menjadi wujud yang lebih lentur secara alamiah. Elastis atau lentur secara alamiah. Berikutnya, kemampuan suatu bahan untuk mempertahankan diri dari perubahan wujud, perubahan bentuk, itu disebut sebagai modulus shear. Kalau diterjemahkan bahasa Indonesia, modalitas pencukuran, cuman jadi aneh ya. Kita gunakan istilah asalnya saja, modulus shear, yang diberi kode huruf G. G ini satuannya ya, satuannya G-force, satuan kekuatan. Modalitas pencukuran, pemotongan, pemangkasan, modalitas pemangkasan, modulus shear modulus, atau juga disebut sebagai modulus rigiditas. Rigiditas itu kerapuhan. Ya, rigiditas itu kerapuhan.
Berikutnya, yang dimaksud dengan modulus shear ini atau modulus rigiditas ini merupakan ukuran G-nya ini, ukuran elastisitas suatu bahan atau material terhadap regangan atau tekanan tertentu gitu ya. Jadi kelenturan suatu material, mengukur kelenturan suatu material ketika dia dihadapkan pada kekuatan regangan atau tekanan. Itu ukurannya menggunakan kode G ini. Berikutnya, dengan sistem VHA ini ya, Viscoelastic Hemostatic Assay, itu seringkali digunakan istilah kekuatan bekuan ya. Jadi kekuatan bekuan, padahal sesungguhnya yang diukur itu bukan kekuatan bekuan, tapi keregangan bekuan. Jadi seberapa mampu bekuan itu meregang maksudnya. Oh maaf, meregang itu shear-nya. Kalau stiffness-nya itu kelenturan juga ya. Ya, kalau stiffness kebalikannya elastis, jadi ya. Jadi seberapa kokoh bekuan itu. Nah, jadi itu yang lebih tepat sebetulnya, bukan kekuatan bekuan sebetulnya. Tapi meskipun di realita banyak digunakan istilah kekuatan bekuan, padahal yang lebih tepat adalah kekokohan bekuan. Kekokohan bekuan yang diukur baik secara langsung maupun secara tidak langsung, indirectly, secara tidak langsung maupun secara langsung. Ya. Berikutnya, pada penelitian ini ada dua merek yang digunakan. Yang pertama TEG 5000 tromboelastografi tadi ya, dan Rotem Delta. Alat yang digunakan dua merek, TEG 5000 dan Rotem Delta. Ya, Rotem Delta. Kedua alat ini shear modulusnya itu diukur secara tidak langsung melalui pemecahan submerging, itu jadi pemisahan suatu petanda gitu loh, pin, bentuknya pin, jadi semacam apa, bros, semacam ya gitu, semacam manik-manik gitu, tanda ya, petanda di darah lengkap. Jadi yang digunakannya adalah sampel darah lengkap. Jadi TEG 5000 dan Rotem Delta itu mengukur shear modulusnya secara tidak langsung melalui pemisahan petanda-petanda di darah lengkap, sampel darah lengkap. Dua merek ini. Merek lainnya yang ada namanya Quantra. Kalau Quantra itu mengukur shear modulusnya secara langsung menggunakan metode sonografi. Jadi seperti USG, kalau Anda tahu USG gitu ya. Itu menggunakan sonografi. Ini yang saya beri tanda ini. Ya. Berikutnya penjelasan tentang TEG 5000. TEG 5000 sendiri di produksi pabrik yang membuatnya namanya Haemonetics Corporation. Pusatnya di Boston, Massachusetts, susah ininya, Amerika Serikat. Membutuhkan sampelnya sebanyak 0,36 cc sampel darah lengkap ditempatkan dalam sebuah cup. Jadi sampel cup, bentuknya tidak tabung, sampel cup bentuknya. Jadi mirip tabung tapi kecil gitu ya. Nanti Anda kalau nanti ke laboratorium besar, nanti Anda akan tahu bentuk cupnya seperti apa, begitu nanti ada. Nah, di TEG 5000 ini juga setelah cup tadi diisi sampel, kemudian cupnya diputar
dengan arah 4,45 derajat, pemutarannya dengan sudut 4,45 derajat, jadi sangat sedikit putarannya, tidak terlalu drastis memutarnya gitu ya. Setiap 10 detik. Jadi setiap 10 detik geser 4,45 derajat, geser 10 detik lagi, geser lagi gitu ya. Berputarnya jadi bertahap gitu. Setiap 10 detik bergeser 4,45 derajat. Ya. Sampel darahnya itu akan mengalami rekalsifikasi dan akhirnya diaktifasi oleh aktivator. Sampel darah selanjutnya akan mengalami rekalsifikasi dan diaktifasi oleh aktivator. Suatu pin, petandanya itu jadi pinnya memang dari alatnya ya gitu ya. Jadi memang buat Anda kalau ingat di Google Map ya, Google Map itu ada tanda-tanda model tanda-tanda lokasi. Nah, model gitulah pin tuh ya. Jadi suatu pin itu ditempatkan satu pin ditempatkan ke dalam cup ini. Sejalan dengan itu akan terbentuk bekuan di antara cup yang berputar dan pin yang diam. Jadi yang muter itu cupnya, tapi pinnya nggak ikut muter. Nah, dengan model gerakan begitu akhirnya terbentuk bekuan. Di antara pin dan cupnya itu terbentuk bekuan. Ketika ini sudah terjadi, maka selanjutnya akan ada kekuatan yang diarahkan ke pin tadi. Ada suatu kekuatan, tenaga, energi gitu yang diarahkan ke pin tadi. Ini di kalimat yang ini. Ada suatu energi yang diarahkan ke pin yang diam tadi. Kekuatan yang diarahkan ke pin tadi itu ditimbulkan oleh sistem komputer, dibentuk oleh sistem komputer, ya, dibentuk oleh sistem komputer dengan ketentuan bahwa aksis X, sumbu X-nya itu merepresentasikan waktu dalam hitungan menit. Jadi sumbu X-nya itu berarti waktu dalam hitungan menit, sedangkan sumbu Y-nya gerakan pin dalam ukuran milimeter. Sumbu X-nya waktu dalam ukuran menit, sumbu Y-nya yang vertikal berarti ya gerakan pin dalam ukuran milimeter. Tag 5000 ini bisa mengukur beberapa parameter, yaitu waktu reaksi diberi simbol R, formasi bekuan atau energi kinetik bekuannya diberi simbol K, kelewat satu, sudut alfanya, sudut alfa yang dibentuk, kemudian amplitude maksimum diberi simbol MA, dan waktu lisis dalam 30 menit. Waktu lisis dalam 30 menit diberi simbol LY30. Ini 1, 2, 3, 4, 5 parameter yang bisa diukur oleh tag 5000. Berikutnya ada istilah RTag, rapid tag, R kecil tag gitu ya. Apa itu rapid tag? Rapid tag itu ketika ada faktor jaringan yang ditambahkan ke dalam cup. Ya, kalau bedanya dengan tag kan di tag hanya whole blood tadi. Jadi sampel darah lengkap. Kalau ketika di sampel darah lengkap itu di cupnya ditambahkan juga faktor jaringan, maka ini dinamakan sebagai rapid tag atau R tag. Ini ada beberapa gambar. Silahkan kalau mau dipelajari. Kita lanjutkan. Di sini saya perkecil, terpaksa ini tabelnya saya perkecil. Di tabel ini juga sudah saya beri tanda, ini juga harus dihafalkan. Ya, semoga terlihat. Ada 3 kolom. Kolom pertama adalah parameter pembedanya. Kolom kedua adalah tag 5000, mesin tag 5000. Kolom ketiga mesin Rotem Delta. Rotem, kalau Rotem itu singkatannya Rotation
tromboelastrometri. Kalau TEG itu kan tromboelastografi, kalau ROTEM itu rotasional tromboelastrometri. Ya. Pembeda pertama, inisiasi bekuan. Waktu yang dibutuhkan untuk memulai pengujian. Inisiasi bekuan itu waktu yang dibutuhkan untuk memulai pengujian. Kalau TEG yang reguler itu menggunakan kaolin. Waktu yang dibutuhkan 4,9 menit sampai 9,1 menit. Kalau rapid tag-nya lebih cepat 86 sampai 118 detik. Ya. Kalau ini ada istilah CT itu clocking time ya. Kalau ACT activated clocking time. Ya. Kalau ROTEM itu ada dua, ada internal tromboelastrometri, ada eksternal tromboelastrometri. Jadi ada yang internal, ada yang eksternal. Kalau yang internal lebih lama 137 sampai 246 detik untuk pembentukan waktu pembekuannya. Kalau eksternal time-nya 42 sampai 74 detik. Itu untuk parameter pembeda yang pertama. Parameter pembeda yang kedua, waktu yang dibutuhkan untuk mencapai formasi bekuan dan kinetika bekuan, gerakan bekuannya, energi gerak bekuan itu. Karena dia membeku, jadi kan yang tadinya lentur jadi memadat gitu. Itu otomatis kan punya energi gitu ya, jadi kekuatan. Kalau TEG 5000 yang menggunakan kaolin, waktu yang dibutuhkannya 0,8 sampai 2,1 menit. Kalau rapidnya 1 sampai 2 menit. Kalau ROTEM yang internal, CFT itu cloud formation time gitu ya. Yang internal 40 sampai 100 detik, eksternalnya 46 sampai 148 detik. Rentangnya lebih jauh yang eksternal. Parameter pembeda ketiga, sudut yang dibentuk saat bekuan itu, saat formasi bekuan. Sudut yang dibentuk saat formasi bekuan. Sudut alfa yang tadi di sana bisa dihitung gitu ya. Kalau TEG reguler yang menggunakan kaolin 53 sampai 72 derajat. Kalau yang rapid TEG 64 sampai 80 derajat. Kalau ROTEM yang internal 71 sampai 82. ROTEM eksternal 63 sampai 81. Ya. Kekuatan, nah ini yang tadi sempat padahal sebetulnya harusnya kekakuan bekuan, cloud stiffness ya, tapi sudah umum, sudah lazim disilahkan cloud strength, kekuatan bekuan, padahal harusnya tingkat kekokohan bekuan. Kekokohan bekuan maksimum, pembeda berikutnya kekokohan bekuan maksimum. Maksimum A-nya apa? Maksimum amplitudo. MA maksimum amplitudo. Kalau MCF maksimum cloud firmness tuh sama. Firmness tuh kekaku, lebih kokoh gitu ya. Ya, kalau yang TEG 5000 yang reguler kaolin 50 sampai 75 mm. Jadi kalau diregangkan maksudnya gitu ya, itu sampai batasnya itu masih mampu menahan maksimal sampai 70 mm. Kalau yang rapid 52 sampai 71 mm. Kemudian ini ada rasio ya. Sebentar, kita lihat istilah di bawahnya. Ini itu CFF ini terkait dengan fungsional fibrinogen. Jadi kalau yang diperiksa fibrinolysis, sistem fibrinolisisnya. Nanti bisa kembali lagi, kan dulu ada mekanisme di pembekuan, ada fibrinolysis ya. Nah, ini kalau sudah sampai level sistem fibrinolysis, fungsi fibrinogennya itu bisa sampai kekokohannya 15 sampai 32, rentang normalnya 15 sampai 32 mm. Kalau yang ROTEM internal 52 sampai 72 mm rentang normalnya, eksternal 49 sampai 71 mm. Kemudian FibTem ini di bawah, kita lihat istilahnya
Di sini Anda lihat di sininya fibrin based thromboelastrometry. Jadi sama, ini terkait fibrin juga. Kalau di tag namanya CFF, kalau di Rotem namanya FibTem. FibTemnya terendahnya lebih pendek 9, tertingginya juga di bawah yang CFF. 9 sampai 25 mm. Itu parameter pembeda yang keempat. Parameter pembeda yang kelima adalah terkait dengan kejadian lisis. Sebagaimana tadi, kalau tag itu kan dilihatnya dihitung dalam waktu 30 menit. Setelah maksimum amplitude tercapai, itu kemudian diukur pemecahan bekuannya dalam waktu 30 menit. Ya, ini disebutkan di sini setelah maksimum amplitude tercapai. Rotem juga sama, tuh 30 menit juga sama. Ya, Rotem 30 menit juga. Istilahnya yang beda. Kalau pada tag istilahnya LY30. LY itu lisis istilahnya. LY30. Kalau pada Rotem CLI30. Sama-sama 30 sih. Kalau LY itu istilah untuk lisis. Kalau CLI-nya itu clot lysis index. Kalau Rotemnya clot lysis index. Untuk yang tag, kalau reguler pakai kaulin itu 0 sampai 7,5% mampu dipecahnya sampai 7,5%. Kalau yang rapid 0 sampai juga sama 0 sampai 7,5%. Jadi mau rapid mau reguler sama untuk yang tag. Tapi untuk Rotem itu ternyata bisa sampai 100%. 94 sampai 100% itu sisa. Oh, ini justru sisanya, persentase sisanya, maaf. The residual percent of, ya, percent of reduction. Oh, betul. Oh, dilihat di sini nih percent of reduction, ya. Jadi kemampuan untuk memecah clotnya itu. Jadi kalau yang tag sangat sedikit ya. Kalau yang Rotem bisa maksimal sampai 100%. Itu kalau yang clot lysis index. Tapi kalau yang ini maksimum lisisnya itu kalau pakai clot lysis, memang ini pasti nanti akan, karena nanti kita melihatnya di layar komputer. Layar komputer tuh mengkonversi dari apa yang terjadi secara realita di alat gitu, di sampel. Kemudian dia dikalkulasi dengan rumus tertentu, nanti muncul persentase. Nah, kalau di situnya pakai clot lysis index itu bisa sampai 100%. Tapi kalau realitanya sebetulnya kalau pakai ini maksimum lisis itu hanya kurang dari 15%. Jadi kalau kita lihat pakai maksimum lisis tidak jauh berbeda, ya hanya 2 kali lipatnya, 2 kali lipat dari tag gitu. Kalau ukuran indeks memang kadang suka rancu gitu. 100%-nya di sini itu tidak sama dengan realita di situnya gitu, yaitu pakai kalkulasi tertentu. Ya, yang penting kita bisa paham aja. Kalau yang KLI 30 ini dia pakai ukuran indeks. Kalau yang ini itu ukuran secara fisiknya, persentase secara fisik, tidak indeksnya. Ya, ini ada 1, 2, 3, 4, 5 pembeda. Silahkan diingat-ingat secara seksama. Lanjut saja. Ini yang 2 saya lompati saja karena ada tabel lagi di sini. Nah, tabel lagi di sini. Ya, tabel lagi di sini. Kita pakai yang 2 di atas saja dulu ya. Kalau ada, karena pembaginya 2 kan, tags dan Rotem. Nah, kalau yang kaulin itu aktivatornya kaulin, inhibitornya CaCl2. Ya. Kemanaannya dia mekanisme aktivasi kontak. Aktivasi kontak. Informasi yang didapat itu mirip seperti aktivator partial thromboplastin time (APTT). Jadi mirip seperti uji APTT, ya. Nah, karena uji APTT, jadi dia berhubungannya dengan mengisolasi jalur intrinsik, ya, jalur intrinsik untuk kaulin kalau yang reguler. Kalau yang rapid itu seperti tadi ya, bahwa kaulin CaCl-nya sama, cuman karena dia rapid dia ditambahkan tisu faktor. TF ini tisu faktor jaringan. Jadi pembekuannya, ini deskripsinya, pembekuannya dipercepat dengan aktivasi dari tisu faktor ekstrinsik.
Kan kalau yang aslinya kaulin ini intrinsik ya, jalur intrinsik sama seperti APTT. Tapi dengan penambahan faktor jaringan akhirnya bisa dipercepat dengan jalur ekstrinsiknya. Ya, ini untuk yang AirTag. Jadi dengan menggunakan penambahan tissue faktor tidak hanya memanfaatkan jalur intrinsik dengan kaulin, tapi juga dipercepat dengan aktivasi ekstrinsik dengan adanya faktor jaringan. Ya, yang tiganya HTAG ini buat sekedar dibaca saja. Kita langsung loncat ke sini. Kalau ROTEM tadi yang di atas ya, yang dua saja ya, INTEM dan internal TEM dan external TEM, tromboelastrometri, internal tromboelastrometri, INTEM, extemnya eksternal tromboelastrometri. Kalau internal tromboelastrometri, aktivatornya itu asam elagik, bahasa Indonesianya apa, elagik, asam elagis mungkin ya. Dan inhibitornya kalsium diklorida. Jadi ini aktivasi bekuannya melalui jalur intrinsik juga, dengan memanfaatkan faktor 12, faktor 11, faktor 9, faktor 8, faktor 10, faktor 5, faktor 2. Faktor 2, faktor 5, faktor 8, faktor 9, faktor 10, faktor 11, dan faktor 12. Plus juga memanfaatkan fibrinogen. Tes yang internal ini sangat sensitif dengan efek heparin. Informasi yang didapat mirip seperti tes pada APTT. Ini perlu dicatat beberapa hal, faktor apa saja, dan sensitif terhadap heparin. Kalau yang eksternal, itu aktivatornya adalah rekombinan faktor jaringan. Jadi bukan faktor jaringan murni, tapi sudah direkombinan, sudah ada manipulasi genetik. Rekombinan TF, inhibitornya CACL dan CACL2 dan polybren. Polybren ini mungkin penyangga juga, buffer. Ya. Nah ini. Fungsi polybren itu menetralisir UFH itu adalah unfractionated heparin. Fungsi kan heparin itu salah satu antikoagulan juga gitu ya, inhibitornya. Jadi polybren menetralisir unfractionated heparin. Jadi ada heparin yang tidak sempurna dipecah gitu, akhirnya dinetralisir oleh polybren. Tadi penyangga itu tadi ya, dia buffer. Nah, kalau yang untuk ekstem sesuai dengan istilahnya, maka pakainya jalur ekstrinsik koagulasinya. Jadi faktornya adalah faktor 7, faktor 10, faktor 5, faktor 2. Faktor 2, faktor 5, faktor 10-nya sama. Yang terbedakan adalah faktor 7-nya tidak ada di intrinsik, adanya di ekstrinsik. Fibrinogennya juga sama. Ya. 1, 2, 3, 4 ini silahkan dihafalkan juga. Dan pembeda tadi yang 5 dan yang sebelumnya beberapa kalimat-kalimat yang sudah saya tandai di sebelumnya. Baik, saya cukupkan sekian untuk materi yang 1 kali ini.